Selamat pagi. Halo. Halo Mas, Mbak. Apa bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Saya, baik. Baik, kita tunggu ya. Mungkin 2 menit lagi ya. Yang bergabung baru 10. Baik, sambil kita mulai saja ya, Mas, Mbak. Assalamualaikum. Mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, terima kasih Mas, Mbak. Semoga sehat semua. Dan hari ini sudah minggu kelima ya, kalau tidak salah ya. Berarti nanti Anda minggu depan sudah mempresentasikan tema, judulnya apa, ya. Terus bab 1, 2, 3, meskipun baru garis besar isinya ya. Jadi wajib untuk presentasi meskipun belum selesai sepenuhnya, ya. Nah, itu nanti besok sudah mulai saya nilai. Oleh karena itu, silahkan diperhatikan. Saya akan menyampaikan mungkin sedikit mengulang ya untuk bagaimana melaksanakan penelitian dengan metode pengembangan ya. Jadi research and development ya. Nah, yang lalu kan sudah kita bahas. Nah, kita lihat contohnya ya, contohnya. Meskipun ya ini belum sempurna ya, tapi paling tidak sudah ada gambaran lah buat Anda ya. Baik, izinkan saya untuk share dulu ya, untuk share kemudian saya sampaikan ada beberapa contoh ya. Nanti yang akan saya sampaikan satu contoh dulu ya. Nah, ini apakah bisa dilihat Mas, Mbak? Siapa? Bisa ya. Baik. Baik, coba perhatikan ini contoh ya. Kalau penelitian pengembangan ini contohnya ya. Misalkan Anda nanti buat proposal. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, Mas. Misalkan ini adalah skripsi Anda. Ya, salah satu contoh judulnya pengembangan media pembelajaran ya pada mata pelajaran dasar kelistrikan berbasis augmented reality. SMK Negeri 2 Pengasih. Nah, ini jelas ya. Jadi yang dikembangkan itu media pembelajaran ya untuk dasar kelistrikan ya. Ya, media seperti apa yang dikembangkan? Berbasis AR ya di SMK 2 Pengasih. Nah, kalau seperti ini maka sudah cukup jelas ya Mas, Mbak. Pertama, setting atau unit analisis atau cakupan penelitiannya itu ada di SMK Negeri 2 Pengasih. Nah, di sana ada mata pelajaran dasar kelistrikan. Nah, ini adalah materi dasar kelistrikan yang akan dikembangkan media pembelajarannya. Ya, jadi jelas ya di SMK 2 Pengasih mata pelajaran dasar kelistrikan. Jadi materi yang dikembangkan nanti, yang dikemas dalam media pembelajaran adalah mata pelajaran dasar kelistrikan. Ya, nah media yang dikembangkan berbasis AR. Ya, jadi dari judul ini sudah
lumayan kelihatan ya, jadi sudah jelas. Baik, nah ini biasa ya, nanti tugas akhir skripsi dan sebagainya. Nanti Anda juga bisa membaca panduan tugas akhir skripsi ya, tahun 2023. Ini ya, ini mahasiswa cukup lama ya, angkatan 19. Ini Mas Karisma Aditya ya. Ini yang saya sampaikan ini semacam proposalnya dulu. Ya, jadi biar Anda nanti tidak bingung ya, ini Mas Karisma ini tahun 19. Anda kan 21 ya. 21 ya atau 20 ya. 22. Ya, tapi apapun itulah nanti ya, toh Anda harus membuat ini. Baik. Kita lihat ya, Mas. Apa yang harus dikemas di dalam proposal? Ini ada daftar isinya. Pertama adalah bab 1, pendahuluan. Ya. Ya. Ini untuk proposal ya, itu pertama pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka. Nanti isinya apa nanti kita bahas. Bab ketiga metode penelitian. Ini ya. Jadi ini yang 3 bab ini dulu yang Anda susun ya. Nah, sekarang mari kita mulai bab 1. Ini coba perhatikan ya, Mas. Saya ingin menyampaikan isi dari latar belakang masalah secara ringkas. Ya, tadi kan judulnya ini tadi. Judulnya adalah pengembangan media pembelajaran mata pelajaran dasar listrik ya. Ini pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran dasar kelistrikan berbasis AR. Jadi ini. Nah, latar belakang masalah itu menceritakan atau mendeskripsikan kenapa ya di SMK Negeri 2 Pengasih itu perlu dikembangkan media pembelajaran untuk dasar kelistrikan dan harus berbasis AR. Itu kenapa? Alasannya apa? Ya. Dan yang penting untuk dicatat, latar belakang masalah itu harus ada kesenjangan. Ya, jadi disebut dengan riset gap. Ada riset gap ya, jadi ada kesenjangan. Berarti saat ini itu sudah ada apa belum ya media pembelajaran dasar kelistrikan berbasis AR itu? Ya. Kalau saat ini sudah ada kan berarti tidak perlu. Hmm, ya. Nah, kalau saat ini sudah ada tetapi tidak seperti spesifikasi yang seharusnya, nah nanti harus disampaikan. Ya, intinya bab 1 itu latar belakang masalah adalah mengapa kok ini perlu dikembangkan, alasannya apa. Nah, mari kita lihat. Ya, nih, sorry. Ini ya, jadi bab 1 itu latar belakang masalah, kenapa kok perlu dikembangkan media pembelajaran dasar kelistrikan. Itu kenapa? Nah, itu intinya itu, Mas. Ya, intinya itu. Kemudian di sini di latar belakang masalah itu nanti ada banyak masalah. Ya, diceritakan misalkan ya, kalau secara umum misalkan bisa saja ya lulusan SMK yang bekerja di industri ya baru sekian persen. Pengangguran lulusan SMK ya justru paling banyak ya dibanding yang lainnya. Misalkan seperti itu ya. Terus berarti masalah pertama kan ya belum terserapnya atau masih banyaknya pengangguran lulusan SMK. Terus paragraf yang kedua bisa saja ya disampaikan kenapa kok lulusan SMK menganggur. Nah, masalahnya bisa saja ya nanti disampaikan. Oh, karena kompetensi lulusan SMK ya,
terutama yang berkaitan dengan tadi ya, ini nanti apa bidang keahliannya atau program keahliannya. Misalkan termasuk program keahlian teknik instalasi tenaga listrik, TITL misalkan. Ya, apa tadi ya penyebab penganggurannya? Mungkin lulusan SMK TITL belum memiliki kualitas atau kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Terus disampaikan, kenapa kok itu tidak sesuai? Bisa saja karena kurikulumnya yang tidak sesuai, proses pembelajarannya ya kurang efektif, ya kemudian fasilitasnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi diruntut ya Mas, dirunut. Jadi dari yang umum sampai yang agak spesifik. Nah, tadi kan banyak yang mempengaruhi kualitas atau kompetensi lulusan ya. Antara lain tadi mungkin pembelajarannya kurang bagus, kurikulumnya, bahan ajarnya, medianya dan sebagainya. Nah, terus ke bawah. Ya. Nah, ya, media pembelajaran sangat penting dalam menunjang kualitas pembelajaran. Nah, disebutkan berdasarkan observasi di SMK Negeri 2 Pengasih ditemukan ya pada saat observasi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas ya, misalkan ya itu eh, kurang efektif karena siswa lebih banyak mendengarkan, mencatat ya. Guru di dalam menjelaskannya belum didukung media pembelajaran yang memenuhi atau yang memadai. Nah, itu ya. Jadi itu di situ kan sudah jelas ya masalahnya media pembelajarannya belum ada. Atau guru menggunakan media pembelajaran yang baru terbatas pada PowerPoint ya. Belum bersifat atau belum menggambarkan realita yang sesungguhnya. Misalkan gambar trafo itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan di latar belakang itu. Ya, kemudian baru setelah itu ya Mas, setelah itu Anda mengatakan observasi hasilnya seperti itu, menceritakan dulu salah satu teknologi yang berkaitan dengan media pembelajaran adalah augmented reality. Nah, jelaskan keunggulannya AR itu apa. Nah, baru setelah itu ya dipandang penting untuk mengembangkan media pembelajaran ya yang berbasis AR, khususnya untuk mata pelajaran dasar kelistrikan. Nah, itu Mas. Jadi itu alasannya itu kuat dari yang sifatnya umum sampai yang spesifik seperti piramida terbalik ya. Itu. Jadi dari yang umum ya sampai terus mengerucut. Ya, Mbak. Nah, kemudian identifikasi masalah adalah sebenarnya ini mengcopy paste dari atas ini, dari latar belakang. Latar belakangnya tadi kan itu ya mulai dari pengangguran, ya toh, mulai dari kompetensi lulusan yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dunia kerja. Nah, itu diidentifikasi, di copy paste saja. Ya masalah-masalah tadi di copy paste urut dari paling atas latar belakang yang itu sifatnya masalah, kemudian kalimatnya diringkas. Itu identifikasi masalah. Jadi masalah yang diidentifikasi itu berasal dari latar belakang. Jangan memunculkan masalah yang tidak dijelaskan di latar belakang masalah. Oke ya. Apa penjelasan saya bisa didengar dengan jelas, Mas, Mbak, dan dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Jelas Pak. ya. Baik, diperhatikan betul ya. Ini Mas, minggu depan Anda harus sudah presentasi. Ya, identifikasi masalah tadi copy paste dari latar belakang. Ya. Nah, setelah latar belakang masalah sudah identifikasi, tinggal copy paste, kemudian kalimatnya diringkas. Nah, nanti sebenarnya ini terbalik ya. Ini mestinya pembatasan masalah dulu. Jadi setelah identifikasi masalah, baru pembatasan masalah. Yang dibatasi masalahnya apa? Dari banyak tadi ya, dari pengangguran, kualitas lulusan,
belum ada medianya dan sebagainya, dibatasi pada pengembangan media pembelajaran untuk dasar kelistrikan berbasis AR. Itu. Jadi masalahnya kan banyak tadi, mulai dari pengangguran, lulusan yang tidak berkompeten, ya, pembelajaran yang kurang berkualitas dan bla 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 banyak. Nah, Anda memilih satu tadi, yaitu perlunya pengembangan media berbasis AR. Jadi ini ya pembetaan masalah, maaf ini terbalik ya. Ini D ini yang di atas dulu. D itu C. Baru setelah itu rumusan masalah, dirumuskan masalahnya. Dan Anda ingin mengembangkan media pembelajaran. Maka Anda bisa merumuskan misalkan model ya, atau bagaimanakah media pembelajaran berbasis AR yang sesuai untuk pembelajaran dasar kelistrikan SMK Negeri 2 Pengasih. Jadi yang pertama itu rumusan masalahnya adalah ya tadi bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi seperti apa ya? Jadi atau bagaimanakah media pembelajaran? Seperti apakah ya media pembelajaran itu? Yang berbasis AR itu seperti apa itu ya? Itu yang dikembangkan. Ya, itu yang dikembangkan. Nah, setelah pembatasan masalah dari tadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah model atau bentuk ya atau desain atau apapun itu, bagaimanakah media pembelajaran yang sesuai, bagaimanakah media pembelajaran berbasis AR, nah, ya, yang sesuai untuk pembelajaran dasar kelistrikan. Itu satu. Itu nanti rumusan malah satu itu jawabannya apa? Iya, iya medianya, ya, medianya. Terus rumusan kedua bisa saja bagaimanakah kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Jadi kelayakannya seperti apa? Setelah dikembangkan kan nanti divalidasi. Nah, seperti apa kelayakannya itu? Hmm. Yang ketiga bisa saja misalkan bagaimana tanggapan pengguna. Nah, itu tiga itu menurut saya untuk skripsi sudah bagus, ya. Nah, baru setelah rumusan masalah selesai, baru tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ya sama dengan rumusan masalah, hanya kalimatnya saja yang ya bukan kalimat pertanyaan. Kalau rumusan masalah kan kalimat pertanyaan. Kalau tujuan penelitian ini langsung penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis AR ya untuk pembelajaran dasar kelistrikan. Satu, sesuai dengan rumusan masalah. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Tiga, mengetahui apa? Mengetahui tanggapan. Ya. Nah, setelah itu asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama bahwa nanti materi pelajaran yang diajarkan itu ya sesuai dengan silabus yang sekarang saat ini ada. Kemudian di sana nanti tersedia perangkat-perangkat yang mensupport penggunaan media ini. Ya, yang ketiga ya apalah ya nanti nanti ada contohnya. Terus spesifikasi produk ini adalah seperti apa produknya itu gambarannya, speknya itu seperti apa. Misalkan ya media yang dikembangkan berisi materi dasar kelistrikan ABCD apa aja. Ya, speknya. Kedua, media dikembangkan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk atau menggunakan aplikasi apa ya, yang di situ bentuknya ada modulnya, kemudian ada yang untuk itu ya, untuk nanti melihat setiap gambarnya dan sebagainya. Dijelaskan. Jadi yang akan Anda kembangkan itu seperti apa?
Nah, itu bab 1 kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi inilah kalau Anda ingin menyelesaikan penelitian atau skripsi, itu mulai dikerjakan. Jangan menunggu nanti pada saat Anda berskripsi, kelamaan. Ya. Kalau Anda ingin lulus tepat waktu, ya, atau di semester 7 selesai, nah mulai sekarang dibuat. Nanti di semester 7 itu Anda tinggal mengambil data. Ya, saya tidak tahu mungkin Anda nanti PPL-nya kapan, apa semester 6 apa 7. Nah, di situ sekalian mengambil data, tapi sudah mulai mengembangkan. Tadi, misalkan kalau mau mengembangkan media, ya Anda sudah mulai mengembangkan, mengumpulkan materinya apa gitu. Nah, sekarang bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ya Mas, Mbak, kajian pustaka itu tujuannya apa sih? Kajian pustaka ini tujuannya adalah ya mengkaji materi-materi apakah dalam ya dari buku, artikel, ya hasil penelitian dan sebagainya, mengkaji untuk menjawab rumusan masalah. Ya, untuk membantu menjawab rumusan masalah. Kalau Anda itu tadi yang pertama rumusan masalahnya ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis AR, ya pada mata pelajaran dasar kelistrikan. Nah ini ayo dijawab. Pertama, media. Ya. Media itu apa? Nah, dikaji media. Media itu apa? Ya, berdasarkan kajian dari berbagai referensi, kemudian ya berbasis AR. Ya, AR itu apa? Augmented itu apa? Nah, dibahas bagaimana cara mengembangkan media, bagaimana cara mengembangkan AR-nya, itu dibahas di sini. Ya, kemudian masih rumusan masalah pertama. Ya, tentang bagaimana bentuk medianya. Jadi tadi medianya, terus indikator media yang layak, yang bagus itu seperti apa. Nah, ini dibahas Mbak, di kajian teori. Terus dasar kelistrikan. Dasar kelistrikan itu kan mata pelajaran. Isinya apa? Materi yang akan dikembangkan. Nah, dibahas di kajian pustaka. Nah, tetapi di dalam kajian pustaka itu juga harus dijelaskan konteks. Ya, konteks atau tempat penelitian itu ada di mana. Oh, SMK. Nah, nanti di SMK disebutkan. SMK itu apa sih? Tujuannya apa? Bidang keahliannya apa saja. Nah, tadi disebutkan juga di situ, di SMK ini, ya, program keahlian yang nanti untuk penelitian itu misalkan TITL. Nah, salah satu program keahlian di SMK ya adalah teknik instalasi dan apa tenaga ya tenaga kelistrikan ya. Nah, misalkan TITL ya, tenaga listrik. Nah, terus di situ disebutkan kurikulumnya seperti apa. Salah satu mata pelajarannya adalah dasar kelistrikan, ya. Nah, ini disinggung di sini dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung pembelajaran, tapi disebut dulu itu ada di mana, ya. Nah, karena di sini nanti akan menentukan konteksnya. Setelah itu, kan media pembelajaran digunakan untuk pembelajaran, ya toh? Nah, media pembelajaran kan digunakan untuk alat bantu untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Maka ya pembelajaran dijelaskan. Pembelajaran yang ada di SMK itu seperti apa, teori-teori dan sebagainya, ya. Nah, ini dijelaskan sehingga nanti posisi media itu nanti ada di mana itu jelas. Setelah itu ya media pembelajaran tadi kan tadi akan yang rumusan pertama itu bagaimana media pembelajaran yang sesuai. Nah, nanti ini medianya dijelaskan. Ya, medianya pengertian media, jenis-jenis media, ya. Terus tadi indikator media yang baik, yang layak itu seperti apa dari aspek materi, dari media dan sebagainya ini. Ini, ya. Kemudian materinya akan dikembangkan apa? Oh, dasar kelistrikan. Di sini disebutkan secara detail. Kalau yang di SMP atas tadi itu hanya disinggung,
di sini itu secara detail materi dasar kelistrikan itu apa saja, ya. Komponen-komponennya apa saja, materinya apa. Ini jelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ini yang akan dikemas dalam media. Ya, jadi harus disebutkan di sini. Nah, setelah itu baru AR, augmented reality. Itu apa pengertiannya, jenisnya, ya, fungsinya untuk apa, mengapa itu penting, ya, terus bagaimana mengembangkan. Nah, itu ya. Sehingga kajian teori ini mendukung untuk Anda bisa menjawab rumusan masalah. Itu ya. Kemudian modul. Nah, kenapa ada modul dibahas di sini? Nah, materinya tadi kan tadi ya spesifikasinya, spesifikasi media berbasis AR itu kan ada modulnya. Nah, modul itu mungkin bukunya ya dan sebagainya itu dibahas. Segala sesuatu yang nanti akan dikembangkan menjawab rumusan masalah itu dibahas di sini. Ya, termasuk kalau tadi itu media ya secara umum ini media pembelajaran menggunakan AR. Nah, ini nomor 7 ini sudah merupakan sintesa. Ini akan membantu Anda menjawab rumusan masalah satu. Media pembelajaran menggunakan AR itu kayak apa? Bentuknya seperti apa nanti ya, terdiri atas perangkat apa saja, ya, kemudian nanti berbasis Android atau gimana ya, itu nanti AR-nya itu kan nanti ya mungkin dengan Android terus gimana caranya. Ini nomor 7-nya sudah teknis. Ini yang akan Anda lakukan gitu. Jadi bagaimana mengembangkan ini nomor 7. Nah, terus yang ke-8 ini model pengembangan ADDIE. Ini adalah model yang digunakan untuk penelitian pengembangan ini, yaitu define, analisis, design, develop, implementation, and evaluation. Nah, ya, itu kajian teori. Kemudian yang B, kajian penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan itu apa? Sebenarnya ini juga mirip dengan kajian teori. Kalau Anda ingin melihat media pembelajaran berbasis AR, nah yang sudah ada itu kayak apa? Itu loh Mas. Media pembelajaran, ya, syukur ada dasar kelistrikan. Atau mungkin yang mata pelajaran apa yang berbasis AR, itu contohnya kayak apa? Contoh-contohnya itu kayak apa? Saya ingin contoh itu loh. Anda itu ingin mencontoh. Nah, contohnya kayak apa? Kenapa penting ya? Penting karena nanti dari yang ada ini Anda bisa mencontoh cara pengembangannya, bentuknya, ya, terus bisa juga nanti instrumen yang digunakan untuk melihat kelayakan itu contoh-contohnya kayak apa. Nah, B itu adalah mudahnya tuh contoh yang sudah ada. Sehingga dengan contoh yang sudah ada itu pertama, ya, Anda nanti bisa melihat perbedaan yang akan Anda kembangkan dengan yang sudah ada. Ya, posisi penelitian Anda itu nanti ada di mana? Oh, yang ada itu untuk mata pelajaran yang lain. Nah, oh, yang ada itu ya sudah ada sebenarnya, tapi masih jelek. Nah, di situ sehingga nanti Anda bisa memposisikan. Di samping Anda bisa mencontoh yang baik dan juga bisa tadi, oh, berarti yang akan saya kembangkan harus lebih baik dari itu. Gitu ya, Mas, Mbak. Setelah itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu rasional ya. Caranya, sistematikanya bagaimana, ya, bagaimana, kenapa Anda mengembangkan media itu, terus kemudian perangkat yang Anda kembangkan apa saja, bagaimana mengembangkannya, setelah jadi bagaimana memvalidasinya sampai akhirnya di apa akhirnya itu ada gambaran hasil sesuai spesifikasi. Ya, kerangka berpikir itu mulai dari kenapa perlu itu. Terus bentuk yang Anda kembangkan itu seperti apa. Terus nanti yang dikembangkan itu bentuknya apa? Bentuk AR berarti ada modulnya ya. Ada aplikasinya yang ada di Android. Nah, terus setelah itu cara mengembangkannya gimana? Oh, menggunakan ADDIE.
Nah, setelah itu nanti divalidaksi dan sebagainya. Akhirnya jadilah media pembelajaran berbasis AR untuk dasar kelistrikan yang baik. Nah, yang memenuhi persyaratan. Persyaratan apa? Ya tadi, persyaratan kelayakan ya. Kelayakan dari aspek materi, dari aspek media, dari aspek pengguna. Nah, pertanyaan penelitian ini sama dengan rumusan masalah, tetapi lebih rinci. Gitu ya. Nah, kemudian Mas Mbak, ini saya jelaskan dulu ya. Ini biar runtut ya. Ini saya apa namanya? Saya record ya. Saya record sehingga nanti Anda bisa melihat kembali ya dari record itu untuk mengingat kembali. Kemudian metode penelitian itu adalah cara bagaimana Anda menjawab rumusan masalah. Caranya gimana? Cara mengembangkan media itu seperti apa? Terus rumusan kedua, cara untuk mengetahui kelayakan media yang Anda kembangkan itu seperti apa? Terus yang ketiga, rumusan masalahnya kan bagaimana pendapat ya, bagaimana tanggapan pengguna. Nah, cara melihat, cara mengetahui tanggapannya gimana? Nah, itu dibahas di metode penelitian. Nah, A tentang model pengembangannya. Dijelaskan model pengembangannya misalkan A, D, D, I, E. Ya, A itu ngapain? Hasilnya apa? D yang pertama itu apa yang dilakukan? Hasilnya apa? D yang kedua itu develop apa yang dilakukan? Hasilnya apa? Terus implementasi itu apa? Hasilnya apa? Evaluasi itu ngapain? Hasilnya apa? Nah, itu nanti setiap tahapan dijelaskan. Termasuk nanti prosedur penelitiannya dan desain uji coba produk. Nah, itu ya Mas, itu bab 3. Sudah sampai bab 3 saja. Ya, terus itu nanti daftar gambar dan sebagainya. Ini adalah proposal. Ya. Nah, daftar tabel ya. Nah, cukup kayak gitu Mas. Jadi nah, ini ada rinciannya. Meskipun contoh ini ya kurang baik, kurang bagus ya, tapi ya oke lah sebagai gambaran saja. Jadi latar belakang masalah ini adalah tadi ya, mengapa perlu dikembangkan media pembelajaran ya. Nah, ini dijelaskan SMK itu apa ya. Oh, ini jelaskan SMK itu apa. Dan ini sudah disinggung di dalam SMK itu. Peran teknologi dan media pembelajaran sangat penting untuk memahami materi pembelajaran. Ini, ya, tapi kan intinya menjelaskan SMK. Nah, di situ ada sedikit bahwa karena SMK itu seperti itu, maka peran teknologi sangat penting. Meskipun tidak seperti persis yang saya sampaikan tadi, intinya adalah menjelaskan mengapa itu penting. Ya, interaksi belajar mengajar di kelas tidak lepas dari pengaruh adanya media dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dalam buku ini menurut saya dapat banyak keuntungan dalam materi media. Keuntungannya apa? Terus terang ini masih kurang bagus, tapi ya sudahlah untuk memberikan gambaran pada Anda. Dan seterusnya ya dijelaskan di sini. Ya, tak jangan lupa Anda juga harus mengutip di sini. Ya, misalkan AR itu apa? Menurut penjelasan Haller dan seterusnya ya, teknologi AR bertujuan untuk apa? Nah, ini Anda jangan nyarang sendiri, tetapi Anda mengutip dari ini. Nah, itu sudah mengenalkan AR ya. Nah, dan seterusnya nanti Anda akhirnya ya AR itu eh, dan ini dikenalkan dasar kelistrikan itu apa ya. Kenapa itu memerlukan media. Nah, ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK 2 Pengasih pada periode ini, ya. Ini kan ini kalimat yang kurang bagus, ya. Kalimat yang kurang bagus, ya. Kenapa? Ini subjek tok berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK 2 Pengasih selama periode ini.
Nah, terus ngapain? Ini kan bersubjek. Ya, nanti harus jelas. Misalkan ditemukan kendala dalam pembelajaran dan seterusnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pembelajaran berdasarkan hasil observasi. Seterusnya ya, Mas. Ini akhirnya nanti ya berdasarkan uraian di atas. Nah, ini di atas itu harus dipisah ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media guna meningkatkan hasil belajar. Nah, itu itu latar belakang masalah. Tapi Anda silakan buat yang lebih bagus, yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Nah, sekarang coba eh, baca identifikasi masalah, ya. Silakan 2 menit. Nah, udah ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, identifikasi masalah itu seharusnya itu copy paste dari latar belakang masalah. Misalkan kegiatan belajar yang monoton menyebabkan siswa jenuh. Ini harus sudah disampaikan di atas itu, di latar belakang. Siswa mengalami kesulitan mengenali dan memahami komponen aktif. Ini harusnya sudah disampaikan di atas, di latar belakang. Rendahnya tingkat keterlibatan siswa dan guru. Ini sudah ada di sana. Keberadaan smartphone banyak disalahgunakan dalam proses pembelajaran dan belum dioptimalkan secara baik. Ini harus juga sudah ada di atas. Ya. Setelah itu apa Mas tadi ini terbalik ya, harusnya batasan masalah dulu. Ya, ya pembatasan supaya penelitian lebih fokus, maka penelitian ini hanya dilakukan pada kelas 10 dengan materi ini. Ya. Jadi penelitian dibuka hanya pada siswa kelas 10 TKL 1 dan TKL 2 semester 1. Ya, dan seterusnya ini juga pembuatan masalahnya masih kurang bagus ya. Pembatasan masalah itu dari masalah yang ada Anda pilih yang mana gitulah gampang. Nah, setelah itu ini. Ini yang perlu Anda contoh rumusan masalahnya. Ini yang penting. Permasalahan umum yang digaji berdasarkan latar belakang dasar ada sebagai berikut atau rumusan masalahnya. Pertama, bagaimanakah model media pembelajaran menggunakan AR yang sesuai untuk mata pelajaran dasar kelistrikan? Bagaimanakah model media? Jadi medianya itu seperti apa gitu. Ya, ini masalah. Kenapa? Ya, karena Anda ingin mengembangkan dan Anda belum tahu. Ya, nah, artinya setelah detailnya itu kayak apa? Ini yang perlu dijawab. Jadi Anda harus mengembangkan model atau medianya. Dari media yang Anda kembangkan, yang kedua, bagaimanakah kelayakan? Ya, kelayakan media yang dikembangkan tadi. Ya, ini validasi ke ahli, Mas. Ya, kalau yang satu itu Anda membuat sendiri. Ya, Anda membuat dulu ya sendiri. Setelah Anda membuat, ya Anda bimbingan. Terus dengan pembimbing maupun dengan guru. Ya, nanti setelah oke, bagus, baru Anda validasi. Validasi ke dosen dan ke guru ahli pengguna. Ya. Baru yang ketiga, bagaimanakah tanggapan pengguna, tanggapan terutama tanggapan siswa gimana? Kalau menggunakan ini, diberikan contoh ke mereka, didemonstrasikan. Nah, itu 3 ini sudah, menurut saya ini sudah apa ya? Hal dasar yang harus Anda lakukan untuk pengembangan. Ya. Pengembangan apapun ya, apakah pengembangan media, apakah pengembangan apapun, itu upayakan ini. Nah, itu Mas, Mbak, yang berkaitan dengan ya, yang berkaitan dengan bab 1 ya, pembatasan masalah tadi C ya. Nah, tujuan penelitiannya apa? Hmm. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah, maka tujuannya itu apa? Menghasilkan media. Jadi Anda itu penelitiannya itu apa sih?
membuat media, menghasilkan media pembelajaran berbasis AR. Yang kedua apa tujuannya? Untuk mengetahui kelayakannya. Setelah dikembangkan itu layak nggak sih, seberapa tinggi kelayakannya. Dilihat dari expert judgment-nya dosen dan guru minimal. Ya ini bisa dari materi, dari media, ya itu mungkin bisa apa namanya, dosennya 2 atau 4, ya gurunya 4 gitu ya. Ya, yang ketiga untuk apa? Melihat mengetahui tanggapannya gimana dari para pengguna siswa itu terutama. Seneng nggak? Cocok nggak? Ya, karena media yang baik kan yang sesuai materi yang digunakan untuk mata pelajaran apa. Yang kedua jelas meningkatkan pemahaman. Yang ketiga menarik. Ya, yang keempat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini sampai tujuan penelitian dan manfaat pengembangan. Saya kira ini manfaat pengembangan ya eh, nanti Anda bisa baca sendiri saja. Kemudian spesifikasi ya, ini spesifikasi ini adalah media seperti apa ya. Ya, jadi media yang ini untuk mata dasar kelistrikan berbasis AR, materi pengenalan. Materinya itu hanya pengenalan komponen aktif dan pasif. Ya. Nah, kemudian eh, dan sebagainya. Ini ada materi resistor dan sebagainya. Nah, itu tadi bab 1. Bab 2, ya Mas, Mbak. Bab 2 itu tadi bagaimana merealisasikan rumusan masalah itu menjadi jawaban yang tepat. Bagaimana cara, kan tadi pertama bagaimana ya media yang sesuai untuk dasar kelistrikan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi sudah ya, jelaskan dulu SMA, SMK-nya karena sebagai konteksnya ya. SMK-nya itu apa? Di sini ada kurikulum disebutkan di situ ya. Nah, kemudian pembelajaran itu apa dan seterusnya, tujuannya dan sebagainya. Ya, yang ketiga media, jangan lupa media itu pengertian media apa, jenisnya apa, ya terus indikator media yang baik, fungsi media itu untuk apa, ya. Nah, dan seterusnya manfaat media, ya. Ini harus lengkap karena tujuan judul Anda kan pengembangan media pembelajaran. Ya, ini. Nah, baru setelah media, ya baru disampaikan dasar kelistrikan. Ya, isinya apa dasar kelistrikan itu. Nah, ini ya, eh, ini elemen ya, ini SMK apa ya Mas? Dengan ini ya kurikulumnya ada kurikulum yang apa namanya, yang merdeka ya, kurikulum merdeka itu ya dijelaskan ini isinya apa ya. Ya, komponen aktif itu apa? Ini yang akan nanti Anda kemas di dalam media. Ya, resistor ini. Ya, ini harus Anda sampaikan dulu. Oh, nanti yang akan saya kemas adalah komponennya ini itu. Jadi dalam mengembangkan media nanti itu sudah ada yang akan saya kembangkan apa ya ini. Ada kapasitor, resistor, ya, induktor dan sebagainya. Dioda. Nah, ini adalah sudah dijelaskan di sini apa yang akan Anda kemas. IC, nah jelas ya. Terus AR-nya itu apa ya? AR ya, markernya ya toh. Marker base trackingnya ya, dan nanti dengan Android itu nanti bisa dilihat ya, mungkin bisa 3 dimensi atau apa ya. Ya, face trackingnya ya. Nah, ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan augmented reality. Ya. Nah, terus nanti kan ada kemasan modulnya untuk materi. Ya, modul itu apa? Ya, ini dijelaskan di sini. Ya, self instruction, adaptif, mudah dipengetahui ya. Model pengembangan ADDI ya. Ini apa sih ADDI itu? Nah, ini penting karena nanti akan dikemas di bab 3. ADDIA itu ngapain? Ya, merancang atau merencanakan tentang produk-produknya itu kayak apa. Ya. Terus untuk siapa sasarannya, tujuannya ya. Isinya apa? Ini dianalisis.
Kemudian desain. Ya, desain itu apa? Ya. Nah, kemudian develop. Ya. Kemudian develop. Develop itu apa? Dan hasilnya apa? Jadi setiap tahapan itu dijelaskan dulu. Kemudian tadi A, kajian teori. B itu kajian penelitian yang relevan. Jelaskan penelitian yang mirip itu apa aja. Oh, ini penelitian yang dilakukan oleh Tommy Listiawan. Pengembangan media pembelajaran berbasis AR pada materi bangun ruang. Nah, ini kan mirip ya, media pembelajaran untuk AR, meskipun materinya beda. Bangun ruang. Ya, pengembangan media AR di kelas 5 MI Wahid Hasim. Nah, ini pokoknya jangan 3 ya, minimal 5 atau sebanyak mungkin. Setelah itu baru Anda kerangka berpikir cara merealisasikan penelitian Anda. Ya, di sini ada gambarnya mestinya. Nah, ini ya. Start. Ya, ini seperti ini, memahami ini, kemudian tahap observasi, permasalahan, solusinya, ya uji kelayakannya itu apa saja. Nah, ini adalah apa ya, semacam kerangka berpikir itu ya, selangkah-langkah ringkasnya di dalam merealisasikan tujuan penelitian Anda. Ya, alur kerangka berpikir. Nah, ini pertanyaan penelitian. Mas, Mbak, tadi kan ada rumusan masalah ada 3. Maka pertanyaan penelitian itu ya ada 3, tetapi lebih rinci. Contoh, bagaimanakah model media pembelajaran pada mata pelajaran dasar kelistrikan berbasis AR di SMK Negeri 12? Ini kan tadi rumusan masalahnya sama, tetapi lebih rinci. Hal ini meliputi bentuk modulnya kayak apa, desainnya, isinya apa, bentuk dan cara kerja aplikasinya gimana. Ini adalah ya bedanya. Pertanyaan penelitian itu sudah bisa paling tidak memberikan gambaran AR yang dikembangkan itu apa saja cakupannya. Oh, ada bentuknya, desainnya, isi materinya apa, cara kerjanya gimana. Itu sudah bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kelayakan. Ya. Nah, kelayakannya bagaimana kelayakan media ini? Kelayakannya ya di sini setelah dibahas dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek materi dan aspek media. Kalau di rumusan masalah kan belum ada. Ya. Yang ketiga, bagaimana respon atau tanggapan pengguna. Ya, ya. Ditinjau dari aspek penggunaan oleh siswa. Ini juga belum detail ini masih keliru. Nah, ini kan proposal. Ya, proposal yang masih belum sempurna. Nah, ini saya sampaikan ke Anda sehingga Anda bisa melihat kelemahannya apa. Nah, yang 1, 2 sudah oke, tapi yang ketiga respon pengguna dari aspek apa? Nah, ini harus jelas. Seperti kalau ini ada media dan isi ya. Nah, ini tuh apa? Ya, layak dari apanya gitu. Itu Mas Mbak untuk apa namanya bab 1 dan bab 2. Ya, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu sehingga nanti Anda punya gambaran. Terus metode penelitian. Nah, metode penelitian ini bagaimana Anda akan merealisasikan tujuan penelitian Anda. Caranya gimana? Oh, saya menggunakan metode research and development, ya, yang bisa nanti menghasilkan itu dengan model ADDIE, Dick and Carey. Nah, ya, ini harus jelas karena itu menentukan sintak atau tahapannya. Terus prosedurnya gimana? Langkahnya. Nah, ini langkahnya dijelaskan. Ya, langkahnya apa sih? Ya, menganalisis dulu. Ya toh? Setelah menganalisis, ini ada revisi nanti dengan pembimbing, dengan ahli ya, untuk dikonfirmasi. Setelah oke, baru menyusun desain. Jadi setiap tahap ini ada evaluasinya, Mas. Menganalisis hasilnya tadi, ya berupa materi apa yang akan dikembangkan, bentuknya kayak apa, ya cara kerjanya gimana. Nah, ini terus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi yang A, D, D, I, E itu E-nya itu di setiap tahapan. Dianalisa juga ada evaluasi,
ya, berdasarkan hasil evaluasi kemudian direvisi. Setelah itu mendesain, dievaluasi juga, direvisi lagi. Setelah oke, kemudian dibuat, di-develop, ya, kemudian dikaji, divalidasi, kemudian diimplementasikan, ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya dijelaskan. Analisis itu ngapain? Apa aja yang dilakukan? Desain itu apa saja? Nah, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, bagaimana untuk uji cobanya untuk mengetahui validasi ya, mengetahui kelayakannya ini. Ya, memvalidasi ahli materi dan media ke siapa? Ya, uji coba produknya, ya. Siapa yang nanti akan menjadi ahli materi? Oh, dosen, guru, ya, ahli media dan sebagainya. Terus bagaimana teknik pengumpulan data untuk mengetahui kelayakannya? Oh, teknik pengumpulan datanya ya menggunakan apa? Eh, Observasi, wawancara, angket ya. Ya instrumennya ya tadi kuesioner ya. Nah, ini instrumennya, ini ada kisi-kisinya ya. Nah, kisi-kisinya itu adalah sebelum instrumen itu harus garis besar itu apa? Dari media itu ada berapa indikator. Ya, ada subindikator. Dari aplikasinya. Ini dari ahli media, ya, ahli media. Kan ada ahli media, ahli materi. Ahli materi juga apa yang akan diungkap di dalam menilai kelayakan media berdasarkan aspek materi. Nah, apa saja. Kemudian dari peserta didik. Nah, ini loh tadi. Dari peserta didik itu mestinya tadi di pertanyaan penelitian itu ada ini ya, Mas. Dari desain pembelajaran, dari tampilan. Ini, ya. Kemudian juga dari aplikasi, materi, dan seterusnya. Ya, setelah itu validasi ya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, bukan reliabilitas. Ya, ini proposal ya. Jadi proposal itu masih kasar ya, Mas. Ini makanya saya berikan contoh pada Anda. Silahkan buat, jangan takut salah. Ya, ini cara mengetahui reliabilitasnya menggunakan apa? Oh, ini menggunakan Alpha Cronbach ya. Nah, gimana nanti teknisnya akan kita bahas kemudian. Teknik analis data apa? Ya, statistik Anda sudah dapat toh. Nah, dan seterusnya. Ini cara mengkategorikan sangat layak, layak, cukup baik itu nanti nilai ratanya gimana ketemunya. Ini menggunakan ideal, ya. Itu terus yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Ini belum ada, ya. Nah, itu Mas, Mbak, selintas tentang penyusunan proposal. Itu ya, tentang penyusunan proposal. Nah, saya harap nanti Anda bisa, nanti akan saya kirim ya, ini akan saya kirim, nanti dipelajari, ya, dipelajari, kemudian saya stop share dulu ya, dipelajari, kemudian saya stop